Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Restu Primurti dengan NIM 1122111147. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak bumi dan bangunan. Apa itu pajak bumi dan bangunan? Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan tanah dan bangunan. Pajak ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan digunakan untuk berbagai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Contohnya yaitu pajak bumi dan bangunan membantu meningkatkan pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu pembangunan infrastruktur, dana yang diperoleh dari PBB. Selanjutnya yaitu pembangunan infrastruktur, yaitu dana yang diperoleh dari pajak bumi dan bangunan seringkali dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Dan yang terakhir pelayanan publik, yaitu pajak ini juga mendukung penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan kebersihan yang bermanfaat bagi masyarakat. Berikut ini dasar hukum pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, yaitu awal pengaturan pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu perubahan dan penyempurnaan dalam pengaturan pajak bumi dan bangunan. Nah, berikut dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjelaskan dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. Dalam cara menghitung pajak bumi dan bangunan, NJOP nantinya digunakan sebagai komponen perhitungan. Selanjutnya yaitu objek pajak yang terdiri dari tanah dan bangunan. Tanah yaitu semua jenis tanah baik yang digunakan untuk perumahan atau usaha. Adapun bangunan yaitu semua bangunan yang berdiri di atas tanah termasuk rumah, gedung, dan bangunan komersial. Selain itu, ada objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala. Yang ketiga, merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Yang keempat, digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang kelima yaitu digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Nah, selanjutnya yaitu subjek pajak. Yang pertama, individu, yaitu warga negara Indonesia atau asing yang memiliki atau menguasai tanah dan bangunan. Yang kedua, badan hukum, yaitu perusahaan, yayasan, atau organisasi yang memiliki tanah dan bangunan. Nah, selanjutnya nilai jual objek pajak atau sering disebut dengan NJOP. Penetapan NJOP dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan lokasi, jenis, dan kondisi pasar. Faktor penilaiannya meliputi nilai tanah, jenis bangunan, dan potensi penggunaan. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau disebut NJOP TKP. NJOP TKP merupakan batas nilai jual objek pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOP TKP di masing-masing wilayah memang berbeda-beda. Namun, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 201 KMK 04 NJOP TKP 2000 ditetapkan NJOP TKP untuk setinggi-tingginya senilai 24 juta dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut.
Yang pertama, setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOP TKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, jika wajib pajak memiliki lebih dari 1 objek pajak, maka yang bisa atau mendapat pengurangan NJOP TKP hanya 1 objek pajak yang nilainya paling besar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya yang wajib pajak miliki. Berikut ini rumus perhitungan pajak bumi dan bangunan. Tarif pajak bumi dan bangunan adalah sebesar 0,5% dari NJKP. NJKP sama dengan NJOP dikurangin NJOP TKP. NJKP termasuk salah satu komponen dalam cara menghitung pajak bumi dan bangunan. NJOP sendiri ada 2, yaitu NJOP bumi dan NJOP bangunan. Nilai jual kena pajak atau NJKP yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP. Untuk objek pajak perkebunan yaitu 40%, untuk objek pajak kehutanan yaitu 40%, untuk objek pajak pertambangan yaitu 40%, untuk objek pajak lainnya seperti pedesaan dan perkotaan apabila NJOP-nya lebih dari 1 miliar adalah 40%. Apabila NJOP-nya kurang dari 1 miliar adalah 20%. Berikut ini contoh soal dan perhitungannya. Misalnya, Olivia memiliki tanah seluas 800 meter persegi dengan nilai jual objek pajak yaitu 1 juta per meter persegi. Apabila NJOP TKP 2 juta, maka besarnya pajak bumi bangunan yang harus dibayarkan adalah: yang pertama, kita cari dahulu NJOP-nya. NJOP luas tanah dikali NJOP. NJOP 800 meter persegi dikali 1 juta. NJOP-nya yaitu 800 juta. Yang kedua, kita hitung NJOP KP. NJOP KP sama dengan NJOP dikurangin NJOP TKP. NJOP KP sama dengan 800 juta dikurangin 12 juta. NJOP KP-nya yaitu 788 juta ribu rupiah. Yang ketiga, kita cari NJKP-nya. NJKP sama dengan tarif dikali NJOP KP. NJKP sama dengan 20% dikali 788 juta. NJKP sama dengan 157.600. Untuk menentukan tarifnya yaitu kalau NJOP lebih dari 1 miliar berarti 40%. Kalau NJOP kurang dari sama dengan 1 miliar berarti 20%. Yang keempat, kita hitung pajak bumi dan bangunan. Untuk menghitung pajak bumi dan bangunan, kita bisa menggunakan rumus pajak bumi dan bangunan sebagai berikut. Pajak bumi dan bangunan sama dengan tarif dikali NJKP sama dengan 0,5% dikali 157.600.000 rupiah, yaitu hasilnya 788.000.